يا من شق البحار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzanillahu wa iyyakum. Iman memiliki tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan iman ini banyak sekali. Dan telah kita sebutkan bahwasanya iman itu mencakup 3 perkara. Harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan keyakinan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Dari 3 macam poin keimanan ini nanti akan bercabang dengan cabang yang banyak, bertingkat-tingkat. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Iman itu ada 73 lebih cabang. Au bid'un wasittuna syu'batan, atau 63 lebih cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan iman yang paling tinggi derajatnya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan tingkatan iman yang paling rendah Rasulullah mengatakan seperti orang yang menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iman itu ada 3. Tapi dari 3 ini akan bercabang dengan cabang yang banyak. Yang pertama, iman itu ucapan. Qaul la ilaha illallah. Ucapan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kemudian iman itu harus diperbuat. Perbuatannya apa? Termasuk iman adalah menyingkirkan perintangan di jalan. Itu perbuatan. Dan itu bagian dari keimanan. Kemudian yang ketiga, iman itu perbuatan hati. Rasulullah mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu termasuk bagian dari iman. Dan rasa malu itu letaknya di hati. Berarti dari 3 macam iman itu, ucapan, perbuatan, dan hati, ini akan terbagi menjadi cabang yang banyak, sampai 73 cabang. Sebagian riwayat mengatakan 63 cabang. Dan cabang-cabang ini nanti akan dikumpulkan sama para ulama, seperti Imam Al-Baihaqi mengarang sebuah kitab namanya Syu'abul Iman, mengumpulkan semua macam-macam cabang keimanan. Demikian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari telah menyebutkan 73 itu apa saja. Intinya di sini, iman itu ada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ada yang tinggi sekali derajatnya, ada yang di bawah sekali, dan ada yang di tengah-tengah. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, semakin orang itu bertambah amal soleh dia, dari perbuatan dia, baik dengan ucapan dia atau keyakinan, maka iman semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai derajatnya mulia sekali. Semakin banyak amal soleh dia. Tetapi seorang hamba ketika dia berbuat dosa, dosa bisa mengamalkan larangan atau bisa meninggalkan perintah. Ketika dia meninggalkan dosa, maka akan berkurang, bahkan terkadang bisa habis. Namun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, amal soleh ini bisa menaikkan keimanan, dosa bisa mengurangi keimanan, tetapi tidak sampai tingkatan kafir. Oleh itu, siapa yang berbuat dosa, ketika berbuat dosa berkurang imannya. Tapi apakah dia itu keluar dari Islam? Tidak. Dia tidak akan keluar dari Islam kecuali jika dosanya itu bisa menghabiskan qaul la ilaha illallah sebagai pondasi. Contohnya apa? Dosanya kesyirikan. Demikian juga seperti dosanya kekufuran. Syirik dan kufur menghabiskan. Maka itu ulama nanti membahas tentang pembatal-pembatal Islam. Siapa yang mengamalkan itu, batal Islamnya. Sehingga kufur orang itu, imannya batal. Dinamakan dengan nawaqidul iman atau nawaqidul Islam, pembatal iman dan pembatal keislaman. Siapa yang mengamalkan itu, maka batal. Oleh karena itu, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika Anda ingin menjadi orang yang mukmin, kamilul iman, sempurna imannya, dan tinggi derajatnya di hadapan Allah Ta'ala, maka perbanyak untuk mengamalkan cabang-cabang keimanan. Tetapi kalau Anda jatuh dalam dosa dan maksiat, maka iman Anda akan berkurang. Dan rupanya kekurangan iman itu Anda akan merasakan. Kita merasakan ketika iman kita turun, tandanya apa? Ibadah malas. Sholat berjamaah malas, baca Quran malas, tapi berbuat dosa itu atau berbuat sia-sia itu semakin gampang dimudahkan. Berarti iman Anda sedang berkurang. Tetapi ketika Anda itu ibadah semangat sekali, ada dorongan hati yang kuat sekali untuk ibadah, maka itu tanda bahwa iman Anda sedang bertambah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menambahkan iman kita, semakin tinggi keimanan kita, dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari rendahnya keimanan sampai akhirnya jatuh dalam perbuatan yang Allah larang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.